Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, rencana pemerintah untuk memungut iuran pariwisata melalui tiket pesawat menuai polemik. Pasalnya, pungutan iuran tersebut dinilai akan semakin membebani para penumpang pesawat di tanah air. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi buka suara soal wacana pengenaan iuran pariwisata melalui tiket penerbangan. Dalam siaran pers Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Maritim dan Investasi, Odo RM Manuhutu mengatakan, wacana tersebut masih dalam tahap kajian awal dan diskusi yang melibatkan berbagai sektor. Kajian tersebut mempertimbangkan berbagai faktor seperti dampak ekonomi dan sosial. Selain itu, kajian turut mempertimbangkan upaya untuk mendukung peningkatan target penggerakan wisatawan Nusantara. Odo menambahkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan pariwisata berkualitas di Indonesia melalui Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI. Pemerintah menetapkan target pergerakan wisatawan Nusantara sebanyak 1,25 hingga 1,5 miliar perjalanan pada tahun 2024 dengan potensi pendapatan pariwisata sebesar 3.078 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, menilik wacana iuran pariwisata penumpang pesawat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat pagi, Pak Alvin. Selamat pagi, Pak Prasetyo. Ya, salam sehat, Pak Alvin. Sama-sama, sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum kita berbincang terkait dengan wacana yang memang masih dalam tahap kajian lah, bisa dikatakan begitu. Tapi bisa Anda update terlebih dahulu, seperti apa sih kondisi industri penerbangan begitu di tanah air saat ini, terutama pasca mudik Lebaran kemarin begitu. Seperti apa nih, Pak Alvin? Baik, kalau industri transportasi udara saat ini dalam kondisi yang dilematis ya. Oke. Karena tarif batas atas itu sudah berlaku sejak 2019 dan belum pernah direvisi sampai hari ini, sedangkan biaya operasi terus meningkat. Dan kondisi terbaru, ini kok mati lagi. Kondisi terbaru saat ini ada tambahan tantangan. Oke. Nilai rupiah ini kan terjerembab melampaui Rp16.000 per dolar Amerika. Yeah. Memang hingga hari ini harga aftur Pertamina belum naik karena Pertamina mengupdate harga aftur itu sebulan sekali. Tapi perkiraan saya per 1 Mei nanti akan ada lonjakan harga aftur lagi. Nah, ini tentunya akan sangat memberatkan industri penerbangan kita. Kalau kemarin saya lihat beberapa hari ini memang jumlah penumpang masih tinggi ya. Yeah. Penerbangan ke Jakarta baik dari Semarang, dari Medan ini penuh. Tapi ya itu walaupun penuh maskapai-maskapai penerbangan ini tetap was-was karena biaya ini terus meningkat. Demikian. Oke, itu dia kondisinya ya terkait dengan TBA, kemudian pelemahan rupiah yang bisa dikhawatirkan berdampak terkait dengan pergerakan harga aftur yang Anda katakan potensinya ada kenaikan pada 1 Mei mendatang. Nah, ini ada kabar menarik lagi nih yang tadi sudah disampaikan begitu, adanya rapat koordinasi untuk melakukan iuran pariwisata yang akan dimasukkan ke dalam tiket pesawat. Ini bagaimana point of view Pak Alvin? Baik, saya tentunya sangat tidak setuju dengan wacana ini. Oke. Kan bisa menjadi wacana pun saya heran. Kalau ini memang saya belum tahu ini nanti iuran pariwisata ini siapa yang mengelola? Apakah Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif atau eJourney sebagai perusahaan holding? Kalau ini menjadi program dari kementerian, seharusnya program kementerian ini didanai oleh APBN. Bukan dari pungutan masyarakat. Bayangkan apa jadinya nanti kalau setiap kementerian punya program dan memungut dana dari masyarakat. Terus buat apa rakyat dipungut pajak? Jangan lupa ketika penumpang pesawat ini beli tiket sudah dipungut PPN 11%. Ini betul. Kenapa mau dipungut lagi? Nah, kalau ini akan dikelola oleh eJourney ini BUMN.
apa kewenangan BUMN untuk memungut dana dari masyarakat? Kalau butuh modal ya minta dari pemerintah yang mendirikan perusahaan itu kan. Oke. Jadi kalau memang ini program ini visible untuk kementerian ya dari APBN, tapi kalau tidak disetujui APBN jangan paksakan memungut dari masyarakat. Apa dosanya penumpang pesawat ini sehingga harus menanggung beban itu, dan kenapa hanya pesawat saja, yang lain-lain bagaimana? Manfaatnya buat penerbangan apa? Nah, Karena prinsip dari ICAO dan IATA ini adalah no service no charge. Jadi dalam tiket itu kita ada harga tiket, ada passenger service charge dari bandara, retribusi bandara, memang ada tax ya PPN 11% dan ada iuran wajib jasa raja Rp5.000. Semuanya kan ada imbal baliknya. Kalau tax itu memang peraturan negara ya. Tapi kalau ini dipungut, manfaatnya apa buat pembeli tiket? Ingat, tiket ini adalah ikatan kontrak pengangkutan antara maskapai penerbangan dengan penumpang. Kenapa disusupi? Dan kalau pemerintah ingin memungut dari masyarakat, pungut langsung aja. Kenapa harus dikemas dalam yang dititipkan ke tiket? Ini berarti kan mau duitnya, nggak mau kerjanya, dan tidak mau menghadapi opini publik. Demikian. Oke. Nah, tapi dari pandangan Anda sendiri Pak Alvin, kira-kira faktor apa sih yang mendorong akhirnya ada wacana seperti ini, meskipun ini masih dalam kajian yang tahap awal sekali begitu ya? Ya. Mungkin ini terkait dengan gagasan tourism fund ya, yang mungkin digagas oleh InJourney atau Kementerian Parekraf. Tapi kalau memang itu ada kaitannya dengan tourism fund, ya kerja dong, jangan hanya memungut dana dari masyarakat. Iya. Saya tidak tahu persis siapa di balik ini, kepentingannya apa saya tidak tahu. Tapi kalau kita lihat dari Kemenparekraf kan juga sudah memberikan statement begitu kalau tidak salah begitu di beberapa media, bahwa memang ini tidak ada informasi sebelumnya begitu, dalam artian memang belum sampai tahapan bahkan pertemuan begitu di sana. Anda melihat seperti apa ini kondisi sebenarnya dari wacana ini Pak Alvin? Nah ini makanya kan pemerintah perlu transparan dan akuntabel ya. Bahwa undangan rapat dari Kementerian Menko Marinvest itu ya. Kemenko Marinvest, oke. Itu kan jelas judulnya, rapat koordinasi penyusunan peraturan presiden tentang iuran pariwisata. Baik. Ini sudah tahap perumusan peraturan presiden. Ini kalau tidak langsung ditolak oleh masyarakat secara meluas, jadi ini barang. Oke. Dan Anda termasuk yang mungkin cukup awal begitu mengetahui adanya wacana ini, Pak Alvin? Benar, kebetulan saya ini kan dipercaya teman-teman untuk menjadi Dewan Pakar di INACA, Indonesia National Air Carriers Association. Nah, tugas Dewan Pakar ini kan memberikan pertimbangan-pertimbangan ketika ada isu-isu strategis, termasuk ini kan isu strategis. Nah, makanya saya tahu ada undangan tersebut dan saya jelas menolak, dan dari semua Dewan Pakar juga tidak ada satupun yang setuju. Oke. Baik, nanti kita akan lihat seperti apa wacana ini bergulir lebih lanjut begitu dengan adanya tadi polemik begitu yang terjadi saat ini. Kita bahas lagi di segmen berikutnya Pak Alvin. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan faktor-faktor yang menjadi pembentukan harga tiket pesawat itu, komponennya apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda ada beberapa poin. Yang pertama ada premi asuransi pesawat sekitar 7%, kemudian sewa pesawat 14%, overhaul dan pemeliharaan pesawat yang termasuk di dalamnya adalah impor suku cadang 16%, kemudian aftur ini yang menempati posisi cukup besar porsinya ya, 35% untuk faktor penetapan harga tiket pesawat. Kemudian kita lihat dari sisi jumlah pesawat di Indonesia.
ini sebelum pandemi ada 750 unit pesawat begitu ya yang beroperasi di Indonesia. Kemudian saat ini sudah kita lihat penurunannya mencapai 400 pesawat yang beroperasi. Jadi memang bisa dikatakan belum kembali normal untuk dari sisi jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia. Kemudian kita lihat target pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus 1,25 sampai dengan 1,5 miliar perjalanan di tahun 2024 ini ya. Kemudian potensi pendapatan pariwisata mencapai 3.000,78 triliun rupiah. Itu dia target wisatawan Nusantara begitu yang diharapkan bisa mendorong lagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kita kembali lagi berbincang bersama dengan Bapak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Pak Alvin, kalau kita lihat dengan beberapa komponen penetapan harga pesawat tadi sudah Anda sampaikan beberapa diantaranya. Tadi kalau data pada premi, sewa pesawat, overhaul, kemudian aftur yang menempati posisi tertinggi. Lantas dilematis yang seperti Anda katakan begitu yang dihadapi oleh industri penerbangan di Indonesia ini, akankah nanti bertambah kalau wacana ini akhirnya jadi begitu Pak Alvin? Ya baik, jadi kalau iuran ini disisipkan lagi di dalam harga tiket, ini jelas akan menambah biaya yang harus dibayar oleh penumpang ketika membeli tiket. Oke. Nah, bahayanya adalah penumpang akan beranggapan bahwa yang naik ini harga tiket, padahal bukan harga tiket yang naik. Dan ini yang akan menghadapi kemarahan penumpang adalah maskapai penerbangan pertama, kedua adalah Kementerian Perhubungan, karena seolah-olah membiarkan harga tiket naik kan. Oke. Padahal kenyataannya bukan demikian. Kondisi saat ini dilematis, daya beli masyarakat kita belum kuat, biaya airline ini tinggi. Tadi dilihat bahwa jumlah pesawat yang beroperasi saat ini saya update 425. Oke. Itu yang usable ya. Kalau yang dalam kondisi perawatan dan sebagainya tidak dihitung di sana. Ini pun juga untuk mencapai rata-rata terisi 70% saja setiap penerbangan itu sulit. Memang ada hari-hari tertentu bisa terisi sampai 90% bahkan 100%. Tapi tidak setiap penerbangan, setiap jadwal bisa terisi seperti itu. Oke. Bahkan ada rute-rute tertentu yang kalaupun pesawat itu diisi 120% dari kapasitas, selain penumpang duduk ada penumpang berdiri misalnya, itu rute itu masih rugi. Karena biayanya sudah naik tapi harga tiket nggak boleh naik. Ini kok malah mau ditambahi beban lagi. Niatnya bagaimana? Saya nggak paham yang punya pemikiran seperti ini. Demikian. Oke, Pak Alvin. Lantas kalau misalnya Anda katakan tadi Inaka sendiri sudah ada terlibat dalam artian dengan adanya undangan yang Anda katakan tadi begitu. Apakah sejauh ini posisinya mereka memang serentak begitu dalam posisi menolak wacana ini atau bagaimana? Dan bagaimana dengan pelaku industri penerbangan terkait lainnya begitu? Iya, yang terdampak langsung ini kan airlines ya. Saya secara informal juga ngobrol dengan pimpinan airlines, baik yang BUMN maupun yang swasta. Oke. Mereka bilang kondisi seperti ini saja masyarakat udah teriak, ini mau ditambahin lagi. Nanti yang dapat duit mereka yang digebukin kita gitu kan. Oke. Padahal kita sendiri juga nafasnya terengah-engah. Nah ini kan susah. Kondisi seperti ini tentunya akan sangat menyulitkan maskapai penerbangan. Demikian Mas. Iya, jadi misalnya Anda melihat bagaimana, karena ini sudah menjadi konsumsi publik begitu kalau kita lihat begitu. Lantas apa yang perlu dilakukan begitu? Lantas bagaimana juga nanti dampaknya terhadap industri pariwisata, kemudian kalau misalnya kita lihat dengan industri penerbangannya sendiri begitu Pak? Pertama kalau ini nanti disisipkan masuk, ya, otomatis biaya yang dibayar penumpang ini akan naik. Dengan demikian biasanya dalam hukum ekonomi itu kalau harga naik demand akan turun kan. Oke. Nah ketika demand turun ini akan semakin yang kena bukan hanya airline, airport juga kena. Ya. Karena jumlah penumpang turun, penghasilan airport juga akan turun kan. Ketika airportnya sepi,
tenan-tenan di airport ini juga akan terdampak kan. Ingat ketika kita mengalami COVID itu gerai-gerai di airport tutup semua, nggak kuat, nggak bertahan. Dan ini dampaknya luar biasa kemana-mana. Saya heran kalau kita ingin meningkatkan pariwisata itu justrunya kan kita memberi insentif ya. Kita lihat misalnya gerai-gerai supermarket modern, insentifnya apa? Memberikan fasilitas parkir gratis, atau kalau beli di atas 100.000 diberi kuponnya untuk bayar parkirnya gratis. Ini kok malah kita mengutin duit itu gimana? Saya nggak paham betul. Oke. Nah, lantas pertimbangan apa yang mungkin perlu dilakukan pemerintah sebelum merealisasikan wacana ini? Saya sih pemerintah seharusnya mencari tahu ini sebetulnya gagasan siapa dan siapa yang melahirkan gagasan ini serta mengawalnya sampai perumusan peraturan presiden. Ini justru perlu dievaluasi, layak tidak menjabat itu untuk menjadi pejabat di pemerintahan. Ini sangat tidak layak. Terus membebani rakyat lagi, apa-apa membebani rakyat. Iya. Berikutnya saya juga mau, tadi kan disampaikan ya jumlah wisatawan domestik dan sebagainya. Saya ingin tahu definisi wisatawan itu apa. Apakah semua pelaku perjalanan itu dianggap wisatawan? Iya. Saya tidak setuju. Kebetulan bulan Januari kemarin saya dipercaya teman-teman melakukan survei di 5 bandara besar di Indonesia dengan responden yang cukup besar 7.400 lebih dan wawancara langsung dengan pemegang boarding pass. Alim ini. Dari seluruh penumpang yang kami wawancarai itu hanya 12,1% yang pergi naik pesawat terbang tujuannya liburan atau wisata. Jadi yang kalau melihat penumpang pesawat terbang ini untuk wisata itu salah besar. Sebagian besar ini urusan dinas, rapat kerja, bisnis, itu bulknya di sana. Kemudian ada yang kondangan, silaturahim dengan keluarga, kemudian belajar ya. Yang wisata ini hanya 12,1%. Jadi jangan dianggap semua pelaku perjalanan ini adalah wisatawan. Ini jelas salah. Tidak bisa disamaratakan lah begitu ya Pak Alvin ya? Oke. Nanti kita akan lihat seperti apa strategi yang mungkin perlu diterapkan. Apakah memang ada mekanisme lain? Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Alvin dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, semakin menarik perjalanan kita bersama dengan Bapak Alvin Lee, pengamat penerbangan terkait dengan wacana ya adanya pungutan ataupun iuran dari sektor pariwisata yang dimasukkan ke dalam harga tiket pesawat begitu di Indonesia. Meskipun ini memang masih dini begitu ya, masih berbentuk wacana. Tapi ini nampaknya sudah mengemuka juga ke ruang publik begitu. Pak Alvin, kita akan lanjutkan kembali nih perbincangan lantas. Kalau kita bicara mengenai mekanisme perhitungan yang win-win solution nantinya seperti apa? Kalau kita lihat tadi harga tiket pesawat saja saat ini sudah banyak begitu dikeluhkan oleh masyarakat penggunanya begitu Pak Alvin. Baik, pertama kita harus tahu dulu tujuan dari kebutuhan tourism fund ini berapa. Dan saya dengar targetnya cukup fantastis, 2 triliun. 2 triliun itu bukan uang sedikit ya. Dan belum jelas apakah 2 triliun per tahun atau 2 triliun selamanya. Kemudian juga siapa yang akan mengelola? Apakah akan ini merupakan program kementerian atau dari InJourney? Kalau kementerian tentunya harus dari APBN. Kalau InJourney sebagai BUMN ini tentunya juga harus dimodali oleh pemerintah. Nah, kalau ini memang untuk menggerakkan pariwisata, ya para penerima manfaat langsung, para pelaku bisnis di wisata, misalnya hotel, pengelola atraksi-atraksi wisata, itu diajak bicara dan sama-sama mencari solusi pendanaannya, bukan serta-merta dibebankan kepada pengguna jasa penerbangan. Ingat, tidak sedikit pengguna jasa penerbangan ini yang juga
terpaksa harus terbang karena ada kepentingan mendesak. Kadang juga untuk takziah, mengunjungi teman yang sakit, kadang juga berobat. Kok masih dibebani macam-macam gitu. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, tepat tidak sih meskipun nanti ini tidak jadi, tapi mungkin ada mekanisme lain begitu yang diterapkan, Pak Ya Alvin? tentunya kembali lagi, Ya. pemerintah harus bertanggung jawab. Kalau ini kementerian ya harus lewat APBN, tidak ada off balance sheet. Kalau Oke. ini untuk BUMN, ya kalau berani membentuk BUMN harus berani modalin dong. Jangan dibebankan lagi pada masyarakat. Jadi harus jelas. Masalah itu nanti mempunyai program, dalam pelaksanaan programnya itu bekerja sama dengan asosiasi dan sebagainya. Oke. Misalnya promosi bersama, misalnya mengadakan event bersama, itu harus dikelola bisnis to bisnis, bukan membebani masyarakat. Masing-masing mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau ini jelas pungutan, saya menggunakan terminologi yang digunakan oleh Pak Tulus Abadi ya, dari Oke. ini pungli, pungutan liar. Oke, Anda katakan ini masuk bagian daripada pungli begitu Pak Alvin, kalau memang ini menjadi wacana yang nanti diimplementasikan. Ya, karena dalam sistem pertiketan itu tidak boleh ada biaya-biaya lain yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dalam Oke. kontrak pengangkutan itu. Oke. Lantas sejauh ini sikap kemudian action yang sudah dilakukan oleh teman-teman pelaku industri dari sektor penerbangan sendiri seperti apa nih kalau memang sudah muncul wacana ini? Jelas akan menyampaikan keberatan pada pemerintah, tidak akan setuju. Jelas. Oke. Kalau pemerintah memang punya wacana membentuk tourism fund, silahkan, tapi jangan dibebankan pada harga tiket pesawat. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai pergerakan harga tiket pesawatnya sendiri, menurut Anda bagaimana untuk posisi saat ini? Sudah cukup idealkah? Atau kan tadi, karena memang biaya operasionalnya bertambah, kemudian tarif batas atasnya yang juga belum berubah, ini perlu diselesaikan lebih dulu nggak sih di situnya atau bagaimana nih? Ini juga perlu solusi ya. Ya. Apa harga tiket saat ini bertahan pada level tarif batas atas terus, karena airline sudah tidak mungkin lagi menurunkan harganya karena sudah didorong biaya-biaya yang terus naik. Oke. Kemudian yang kedua adalah adanya peraturan tarif batas bawah. Ini tidak diatur dalam undang-undang, ini hanya diatur dalam peraturan menteri. Tarif batas bawah ini juga menyusahkan airline. Kenapa? Karena ada penerbangan-penerbangan tertentu, misalnya penerbangan larut malam dan sebagainya, itu yang banyak kursinya kosong. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan kursinya daripada kosong, dijual dengan harga murah. Dan inilah yang diterapkan oleh maskapai-maskapai penerbangan Malaysia. Daripada ada kursi kosong dijual murah, yang penting ada revenue. Jadi mengurangi kerugian, bukan cari keuntungan di sana. Ini juga menguntungkan airline karena daripada kosong tetap dapat duit walaupun sedikit, mengurangi kerugian. Juga ini membantu masyarakat yang memang tidak mampu beli dengan harga standar, tunggu yang murah, tentunya dengan mengurangi kenyamanan, jadwalnya tidak nyaman dan sebagainya kan, dan belum tentu dapat juga. Nah, yang harapan kami minimal tarif batas bawah ini dihapus dulu. Kemudian nanti jika memang memungkinkan, itu tarif batas atas juga dinaikkan sehingga maskapai ini bisa fleksibel. Ketika taraf keterisian ini tinggi, harga akan naik. Tapi ketika taraf keterisian rendah, harga bisa turun, dibanting bahkan. Dengan demikian harga kita akan fleksibel lagi, tidak seperti sekarang yang mentok di tarif batas atas semua. Oke. Baik, dengan wacana ini memang berkembang begitu, menurut Anda apakah akhirnya menjadi tantangan tersendiri bagi industri penerbangan Indonesia ke depan? Atau bisa tidak sih nanti dikombinasikan mungkin dengan insentif yang kemungkinan juga akan digelontorkan ya untuk industri penerbangan kita? Untuk insentif maksudnya terkait dengan kaitannya dengan harga tiket, kemudian kaitannya dengan penerapan iuran pariwisata tadi begitu. Iuran pariwisata jelas kami menolak. Dalam bentuk apapun jangan dikaitkan dengan harga tiket, jangan dikaitkan dengan penumpang pesawat udara. Karena itu
pertanyaannya kenapa hanya penumpang pesawat? Bagaimana dengan kereta mewah? Bagaimana dengan bus dan sebagainya? Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang pesawat ini tarif pesawat, tarif tiket ini memang Inaka dan Kementerian Perhubungan Ya. sudah mendalami ya, sudah pada taraf lakukan kajian-kajian yang lebih mendalam, termasuk mekanisme penetapan tarif batas atas dan sebagainya. Ya, harapan kami dapat segera dicapai kesepakatan nantinya untuk kebaikan bersama. Masyarakat juga dapat menikmati, airline juga dapat hidup secara layak. Demikian. Baik, itu dia statement yang menarik untuk dicermati ya terkait dengan wacana yang beredar saat ini begitu di masyarakat. Ada upaya untuk menariklah iuran begitu pariwisata yang dimasukkan kepada harga tiket pesawat. Tadi sudah ada beberapa penolakan nampaknya sudah disampaikan dari Pak Alvin Lim dan juga mewakili Inaka begitu ya bisa dikatakan Pak Alvin. Betul. Oke, jadi tinggal kita tunggu saja reaksi juga dari pemerintah. Apakah ini akan bergulir atau tidak ke depannya. Baik, Pak Alvin terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Alvin. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya yakni Lebaran usai. Kenaikan harga bawang belum selesai.